Rurouni Kenshin The Final ini adalah film keempat dari serial Rurouni Kenshin yang digarap oleh Keiichi Otomo. Latar waktunya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 12 tahun setelah berakhirnya era Keshogunan Tokugawa pada tahun 1867, di mana 14 tahun terakhir kekuasaannya disebut dengan era Bakumatsu, dan kota Edo sekarang berganti nama menjadi Tokyo yang kemudian menjadi ibu kota Jepang menggantikan kota Kyoto. Peran Kenshin dalam peralihan kekuasaan dari shogun ke kaisar ini mempunyai andil yang sangat besar dan paling bersejarah karena mengharuskannya membunuh banyak orang yang pro dengan shogun yang tak mau digantikan oleh kaisar kembali, hingga pada peristiwa perang Boshin yang terjadi di Toba dan Fushimi membuat Kenshin terkenal dengan julukan Hitokiri Batosai atau Batosai sang pembantai. Oke wes, kita langsung masuk aja ke cerita dalam film kali ini. Dimulai dari stasiun kereta yang berada di kota Yokohama pada tahun 1879. 12 tahun setelah berakhirnya era Keshogunan menjadi era baru yang disebut dengan era Meiji, di mana kekuasaan shogun yang ke-15 atau yang terakhir yaitu Yoshinobu Tokugawa berestorasi atau beralih kembali ke pemerintahan yang dikuasai penuh oleh kaisar. Di kereta ini, para polisi yang dipimpin oleh Hajime Saito yang sekarang dikenal dengan nama Goro Fujita sedang beroperasi mencari seorang penjual senjata dari Shanghai yang dulu pernah menjual senjata dan kapal perang kepada orang yang bernama Shishio Makoto. Setelah menemukannya, ternyata orang itu sangat fasih berbahasa Jepang meski dengan penampilan Cina. Dia ternyata juga sangat mengenal Hajime yang dia kenal saat masih menjadi Shinsengumi. Orang itu bernama Enishi Yukishiro, seorang mafia dari Shanghai, Cina. Dengan santainya dia mengaku kalau dia memang menjual kapal perang dan senjata kepada Shishio Makoto. Bahkan dia juga malah menawari Hajime senjata yang dia dapat saat perang Boshin. Akhirnya Hajime langsung menyuruh anak buahnya agar membawanya untuk ditahan. Tapi nggak semudah itu. Enishi memberontak dan menusuk salah seorang prajurit serta malah menanyakan keberadaan Batosai sang pembantai. Pertanyaan itu membuat Hajime heran. Seorang mafia Cina tiba-tiba menanyakan mantan pembantai di Jepang. Setelah itu pertarungan pun terjadi. Tapi pada akhirnya dia tiba-tiba menyerahkan diri untuk ditangkap dengan senyuman penuh arti. Di Tokyo, tepatnya di daerah Asakusa, sedang ada festival untuk merayakan sebuah pernikahan, di mana di sana sudah ada Kenshin dan teman-temannya yang melihat perayaan itu dengan penuh kegembiraan. Sanosuke Sagara, Yahiko Myojin, Megumi Takani, dan Kaoru Kamiya. Sang pengantin wanita mengenakan busana ala-ala barat, di mana di era ini sudah semakin banyak budaya barat yang masuk ke Jepang semenjak era Bakumatsu saat Matthew Calvert Perry datang melakukan kerjasama dagang, dan hingga era Meiji ini menjadi semakin banyak orang-orang Jepang yang memakai produk-produk barat. Kaoru membayangkan dirinya yang mengenakan gaun pengantin itu saat menikah dengan Kenshin suatu hari nanti. Hal itu membuatnya dibully oleh Sanosuke dan Yahiko hingga membuatnya tersipu malu. Di tempat pelatihan kepolisian yang berada di Kementerian Dalam Negeri, para polisi sedang berlatih pedang untuk menyiapkan diri dalam melindungi negara dari musuh. Di sana ada kepala polisi yang bernama Uramura dan juga salah satu master pedang aliran Choetsuryu yang bernama Maekawa Miyauchi bersama beberapa muridnya menjadi pelatih di tempat itu. Tak lama kemudian, Kenshin juga datang untuk melihat-lihat para polisi yang berlatih pedang dalam rangka menjaga keutuhan negara, di mana sekarang Jepang sedang mengalami gejolak dengan Tiongkok atau Cina yang dikhawatirkan akan terjadi perang besar di antara kedua negara. Sementara itu, di markas besar kepolisian Tokyo, penahanan Enishi dipindahkan atau dialihkan ke pemerintah Cina karena Jepang dan Cina di masa ini memiliki hubungan penting dalam tatanan negara sehingga mereka bisa menghakimi atau memberikan hukuman kepada orang berkewarga negaraan Cina. Begitu juga sebaliknya, ini yang disebut dengan yurisdiksi. Hal itu membuat Hajime marah-marah karena udah capek-capek nangkep malah dilepasin meski dengan dalih penangguhan penahanan, padahal sebenarnya Enishi memang mau dibebasin oleh polisi Cina itu. Tapi pihak kepolisian juga mendatangkan seorang mata-mata untuk memata-matai pergerakan orang-orang Cina itu, sekaligus untuk mencari tahu keberadaan gudang senjata mereka, di mana senjata-senjata itu ternyata mereka ambil saat setelah perang Boshin di daerah Toba dan Fushimi. Orang itu ternyata adalah Cho Sawagejo, mantan anggota Juppongatana atau 10 pedang Shishio Makoto. Hati Hajime masih saja nggak bisa mempercayai orang seperti Cho ini. Meski berat, tapi harus dia terima karena itu merupakan keputusan atasan. Di sebuah restoran Gyuname yang bernama Akabeko, Kenshin, Kaoru, Sanosuke, dan juga Yahiko sedang menikmati hidangan santap malam bersama. Restoran ini milik wanita bernama Tai Sekihara, dan ini adalah anak buahnya, Subame Sanjo, yang terus digoda oleh Tai, bosnya, untuk segera mendapatkan pacar seperti Kaoru yang langsung salting mendengar godanya itu. Di saat yang sama, Enishi bersama 5 orang yang juga satu tujuan dengannya, yaitu membalas dendam kepada Kenshin, sedang mempersiapkan senjata untuk menghancurkan kota yang ditempati oleh Kenshin, yaitu Tokyo. 6 orang termasuk Enishi ini dikenal dengan Rokunin no Doshi atau 6 sekawan, di mana mereka semua dipersenjatai dan dibiayai oleh Enishi untuk menyiksa Kenshin dohir batin, karena sejatinya mereka semua juga memiliki dendam yang sama kepada Kenshin. Enishi menyuruh orang yang bernama Kujiranami untuk meluncurkan tembakan meriam.
Tembakan itu mengenai restoran Akabeko, tempat makan favorit Kenshin dan teman-temannya. Untungnya saat penembakan itu terjadi, Kenshin dan yang lainnya sudah pergi dari sana. Balas dendam Enishi kepada Kenshin tidak cukup hanya dengan membunuh Kenshin saja, tapi dia akan membuatnya menderita hingga kena mental dan membuatnya menyesal hingga mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu, polisi datang untuk memeriksa Bukit Ueno, tempat yang disinyalir menjadi pusat penembakan. Kenshin dan Sanosuke pun ikut bersama para polisi itu. Sementara restoran Akabeko yang sudah terbakar sangat memprihatinkan. Di bukit itu, para polisi tidak menemukan satu bekas senjata yang dipakai oleh mereka, tapi hanya menemukan kertas bertuliskan Jinchu atau penghakiman manusia. Itu sebenarnya ditujukan kepada Kenshin, di mana dulu waktu masih menjadi pembantai, Kenshin juga melakukan hal yang sama setelah membunuh targetnya. Kenshin yang sedikit terbesit masa lalunya mulai memahami apa yang terjadi saat ini, yaitu ada seseorang yang ingin balas dendam kepadanya. Tak lama kemudian, Hajime memberitahu Kenshin bahwa ada seseorang dari Shanghai, Cina yang ingin membalas dendam kepadanya. Malam itu juga, orang-orang yang menjadi korban ledakan di Akabeko dirawat dan diobati oleh Megumi, termasuk Tain dan Tsubame yang mengalami luka yang cukup parah. Di waktu senggang, Sanosuke iseng-iseng bertanya kepada Megumi tentang bekas luka di pipinya Kenshin yang gak hilang-hilang. Kemudian Megumi menjawab sesuai dengan yang pernah dia tanyakan kepada dokter yang bernama Oguni, bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan takkan menghilang sampai kemarahan itu mereda. Pertanyaan itu berawal dari kecurigaan Sanosuke dengan kejadian ledakan di Akabeko yang mungkin ada hubungannya dengan Kenshin dan masa lalunya. Setelah itu, Sanosuke kembali ke dojo Kamiya milik keluarga Kaoru yang kebetulan ada Kenshin yang belum tidur. Dia meminta Kenshin untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tak lama kemudian, salah seorang murid dojo Maekawa datang dengan luka-luka yang cukup parah, dan dia memberitahu Kenshin bahwa dojonya diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Bahkan beberapa polisi yang datang tidak dapat menghentikannya. Akhirnya Kenshin dan Sanosuke bergerak cepat menuju TKP. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan beberapa orang polisi yang akan menuju rumah kepala polisi, Uramura, karena nggak ada kabar sama sekali darinya setelah peristiwa ledakan di Akabeko. Akhirnya Kenshin merubah haluan menuju kediaman Uramura, sedangkan Sanosuke tetap menuju dojo Maekawa. Ternyata di kediaman Uramura sedang ada pembantaian yang dilakukan oleh salah satu 6 sekawan yang bernama Hyoko Otawa. Dia mempunyai beberapa senjata di sekujur tubuhnya. Dia sangat membenci Kenshin karena telah membunuh temannya di masa lalu. Saat dia akan membunuh anak dan istri Uramura, Kenshin datang dengan sangat cepatnya. Dan pertarungan pun akhirnya berlangsung. Di pertengahan pertarungan, Kenshin penasaran dengan dalang di balik semua ini, dan pertarungan masih berlanjut. Kenshin memenangkan pertarungan, namun tanpa diduga, Otowa meledakkan diri di kediaman Uramura, membuat rumah kepala polisi itu hangus terbakar. Kenshin masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan besarnya, siapa yang tega melakukan ini semua, padahal dendamnya hanya kepadanya, tapi kenapa melibatkan orang lain yang dekat dengannya. Sementara itu di dojo Maekawa, orang-orangnya pada dibantai semua oleh orang yang bernama Banjin Inoue. Dia merupakan petarung tangan kosong dengan memakai sarung tangan kebal yang dapat menangkis serangan apapun, bahkan pedang dan peluru. Dengan sangat brutal, dia membantai murid-murid dojo dan juga beberapa prajurit polisi yang datang. Bahkan dia juga membuat pimpinan dojo, Maekawa Miyauchi, terluka parah. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya hancur berantakan dan orang-orangnya pada teler parah, Sanosuke baru sampai ke dojo itu dengan nada marah-marah. Keesokan harinya, saat berjalan di jalan sepi dengan perasaan sedih dan hampa, Kenshin bertemu dengan Enishi yang memang sedang menunggunya. Saat melihatnya, Kenshin sedikit melayangkan pikirannya ke masa lalu. Masa di mana dia tinggal bersama istrinya dulu di sebuah desa dan melihat Enishi remaja keluar dari rumahnya. Dia pun sangat terkejut adik dari istrinya sekarang berada di hadapannya, ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Sudah 14 tahun semenjak kejadian Enishi terakhir kali menyaksikan kakaknya yang tertebas pedang Kenshin. Dendam itu akan segera terbalas sedikit demi sedikit dengan harapan bisa membuat mental Kenshin terguncang dan mau mengakui kesalahannya di masa lalu, termasuk pembunuhan mantan tunangan kakaknya yaitu Akira Kyosato dan juga pembunuhan kakaknya sendiri. Enishi juga sedikit menceritakan masa lalunya kepada Kenshin setelah dia pergi dari Jepang menuju Shanghai, Cina dengan perjuangan besar hingga hampir mati di sana dan akhirnya bisa menjadi mafia besar yang paling disegani di sana. Dia melakukan semua itu hanya untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya. Dan sebentar lagi akan ada pembantaian yang lebih dahsyat lagi sebagai penghakiman kepada perbuatan Kenshin di masa lalu yang tak termaafkan, yang bukan hanya Kenshin yang akan menerimanya, tapi juga membuat orang-orang terdekat Kenshin mengalami bahaya. Setelah Enishi pergi dengan peringatan itu, Kenshin menjadi semakin lemas dan khawatir akan orang-orang terdekatnya. Di samping juga dia terbayang-bayangi perbuatannya di masa lalu.
Saat di dojo Kamiya, dia semakin galau. Hingga setelah agak siang, dia mengumpulkan teman-temannya dan mulai memberanikan diri untuk menceritakan bahwa semua kejadian pembantaian yang terjadi adalah sebagai balas dendam kepadanya. Saat dia menceritakan bahwa dalang dari semua ini adalah adik dari istrinya, di mana hal itu terjadi gara-gara dia membunuh istrinya sendiri, Kaoru, Sanosuke, bahkan Megumi sangat terkejut. Kenshin juga menceritakan saat pertama kali dia bertemu dengan Tomoe saat di sebuah kedai, di mana waktu itu Tomoe diganggu oleh dua orang gak jelas dan Kenshin menyelamatkannya bahkan sampai membunuh orang-orang itu. Setelah itu, Kenshin memintanya untuk melupakan kejadian itu dan menyuruhnya pergi. Tapi dia malah bekerja sebagai pelayan penginapan di sana selama beberapa waktu, hingga akhirnya mereka berdua memupuk perasaan satu sama lain. Karena terjadi insiden yang berhubungan dengan klan pemberontak Shogun, di mana Kenshin berada dalam bahaya waktu itu, akhirnya membuat mereka berdua pindah ke sebuah rumah di pedesaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sambil lalu Kenshin bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kenshin sangat bahagia dengan kehidupannya waktu itu. Begitu juga Tomoe. Perasaan asli Tomoe tidak bisa dibohongi bahwa dia sangat mencintai Kenshin. Suatu saat, Tomoe menceritakan bahwa dia pernah bertunangan dengan seseorang dan hampir saja menikah, tapi calon suaminya itu mati saat terjadi kerusuhan di Kyoto. Sambil menangis, dia menceritakan semua itu kepada Kenshin tanpa menyebutkan nama calon suaminya itu. Dengan hati yang sangat tulus, Kenshin mengatakan akan menggantikan kebahagiaannya yang dulu belum sempat dia rasakan. Namun di balik semua itu, ternyata dari awal perkenalan Tomoe dan Kenshin sudah direncanakan untuk membalas dendam, di mana Tomoe dimanfaatkan oleh kelompok pembunuh yang bernama Yaminobu untuk mendekati Kenshin dan mencari tahu kelemahannya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, perasaan Tomoe kepada Kenshin semakin besar. Tiap malam dia pasti menulis kesehariannya dalam buku harian tentang kehidupannya dan perasaannya kepada Kenshin. Pada suatu hari, adiknya yaitu Enishi datang untuk memberitahunya bahwa operasi rencana pembunuhan Kenshin sudah dekat dan dia menyuruh kakaknya itu untuk bersiap-siap. Tapi waktu itu Tomoe merasa bimbang dan sangat bersalah dengan apa yang akan dilakukannya. Karena gara-gara rencana ini dia harus merasakan sakit hati karena harus jatuh cinta pada orang yang telah membunuh calon suaminya dan sekarang malah berencana membunuhnya. Dia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Kenshin. Cinta memang gak bisa ditebak, apalagi direncanakan. Tapi yang jelas datangnya cinta karena seringnya bersama. Tapi Tomoe tetap harus mengikuti rencana Yaminobu untuk membunuh Kenshin. Dia pun akhirnya menyuruh Enishi untuk segera pergi dari sana. Saat keluar, dia malah berpapasan dengan Kenshin yang hendak masuk ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya, Kenshin menemukan Tomoe sudah tidak bersamanya. Ternyata dia pergi menemui Yaminobu, di mana sebelum pergi dia meninggalkan catatan hariannya dan juga selebaran agar Kenshin menemuinya di sebuah hutan. Dari catatan harian Tomoe, Kenshin mengetahui bahwa calon suami yang diceritakan oleh Tomoe ternyata adalah orang yang dia bunuh sebelumnya, yaitu Akira Kiyosato yang telah membuat goresan pertama di pipi kirinya. Kemudian setelah Kenshin ke hutan seperti yang Tomoe tulis, ternyata itu cuma jebakan dari Yaminobu. Pada saat Kenshin bertarung dengan pemimpinnya yang bernama Tatsumi, Kenshin hampir kalah. Namun entah kenapa Tomoe malah datang menyelamatkannya dengan menghadang Tatsumi sehingga tebasan pedang Kenshin juga mengenainya dengan keras. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomoe menggoreskan pedang kecil ke pipi kirinya hingga membuat luka goresan Kenshin bertambah satu dan berbentuk silang. Dan ternyata kejadian itu ditonton oleh Enishi, adik dari Tomoe, hingga semenjak saat itulah kebenciannya kepada Kenshin tak terbendung lagi. Mendengar kisah masa lalu Kenshin membuat semuanya juga merasakan kesedihan, seakan-akan ikut menyelami perasaan terdalam Kenshin. Bahkan Kaoru sempat cemburu dengan kisah cinta Kenshin dan istrinya yang rela mati di tangan Kenshin demi menyelamatkannya. Di saat yang sama, para polisi sedang bersiap-siap menghadapi serangan selanjutnya sebagai wujud pengabdian pada negara. Kemudian Hajime diberi peta tempat gudang senjata mafia Shanghai yang berada di Yokohama oleh Cho Sawagejo. Padahal Hajime sudah mulai sedikit bersimpati kepadanya, tapi ternyata di balik itu dia tetap sangat menentang rezim baru ini. Peta yang diberikan pada Hajime itu ternyata hanyalah jebakan atas perintah dari mafia bawahan Enishi, yaitu Wu Heixing. Setelah itu dia menemui Enishi untuk minta imbalan atas kerjaannya menjebak Hajime. Dia meminta salah satu pedang buatan Cina yang ada di ruangan Enishi. Bahkan dia menentang Enishi untuk mencoba pedang itu. Di dojo Kamiya tiba-tiba saja kedatangan tamu dari kota Kyoto. Dia tak lain adalah mantan Oni Wabansu yang bernama Masao Makimachi. Dia datang bersama mantan kapten Oni Wabansu yang terakhir yaitu Aoshi Shinomori dan beberapa mantan Oni Wabansu yang lain. Kedatangan Masao adalah untuk menyerahkan buku harian Tomoe, mantan istri Kenshin, di mana dia diberi amanah oleh seorang biarawan di kuil Suikoji di kota Kyoto untuk menyerahkannya kepada Kenshin, yang mana buku harian tersebut dia dapat dari ayahnya. Lalu buku harian itu pun dititipkan kepada Kaoru. Sementara itu, Kenshin berjalan di pusat kota Tokyo yang sebentar lagi bakalan ada pembantaian besar-besaran hanya untuk balas dendam kepadanya. Pada malam hari setelahnya, Hajime dan beberapa prajurit polisi datang ke tempat yang diarahkan oleh Cho. Saat sampai di sana, yang ada malah orang-orang Cina yang sudah bersiap-siap menyerang mereka. Ternyata memang benar, berandal seperti Cho nggak bisa dipercaya. Akhirnya mau nggak mau, Hajime pun bertarung dengan mereka semua.
Ternyata hal itu dilakukan untuk mengulur waktu polisi, di mana malam itu adalah malam yang dijanjikan oleh Enishi, yaitu malam penghakiman. Dan pada malam itu juga sebelum mulai pembantaian, Enishi menyebarkan selebaran bertuliskan Jinchu atau penghakiman manusia ke seluruh Tokyo. Tak lama setelah itu, Kujiranami mulai menembakkan meriam ke arah pusat kota. Membuat semua orang kaget dan ketakutan. Selain itu, semua anggota 6 sekawan sudah mulai melakukan penyerangan, juga bersama beberapa prajurit dari Cina. Malam itu merupakan malam yang sangat tragis. Desember tahun 1879, Tokyo menjadi lautan api. Kematian orang-orang bagaikan hujan darah yang terus mengalir. Setelah ledakan itu, Kenshin langsung berlari dengan sangat cepat menuju pusat penembakan. Akhirnya, Kenshin bertemu dengan si tangan senjata, Kujiranami, yang langsung menembakinya secara bertubi-tubi. Tapi pada akhirnya Kenshin berhasil memotong tangan senjatanya hingga membuatnya nggak berdaya. Saat itulah dia memohon kepada Kenshin agar membunuhnya, di mana 14 tahun yang lalu hal ini juga terjadi padanya. Dengan membiarkan dirinya tetap hidup akan semakin membuatnya tak punya harga diri sebagai samurai. Meski begitu, Kenshin tetap tidak mau membunuhnya karena janjinya sudah mantap untuk nggak lagi ngebunuh orang. Tak lama kemudian polisi datang untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, salah satu dari 6 sekawan yang bernama Yatsume juga dengan gencar melakukan pembantaian. Tapi saat itu Aoshi, sang mantan kapten Oniwa Bansu, datang untuk bertarung dengannya. Padahal yang diharapkan Yatsume adalah berhadapan dengan Kenshin, tapi Aoshi nggak bisa dianggap remeh. Tak lama kemudian Masao datang untuk membantu. Tapi setelah itu ada insiden yang sangat memprihatinkan saat Yatsume menggunakan peledak untuk meledakkan tempat itu hingga membuat Aoshi terkapar bercucuran darah nggak berdaya. Dan di waktu yang sama juga, Enishi mendatangi dojo Kamiya dengan membawa karung berisi mayat Cho Sawagejo yang sudah dia bunuh. Di sana dia disambut oleh Sanosuke yang langsung menerka bahwa dia inilah yang bernama Enishi, mantan adik ipar Kenshin yang menjadi dalang kerusuhan ini. Akhirnya Sanosuke pun bertarung dengannya. Tapi Sanosuke bukanlah tandingan Enishi yang menguasai gaya bertarung Watojutsu yang dia pelajari dengan keras saat berada di Shanghai. Seperti biasa, meski udah babak belur, Sanosuke masih aja berusaha keras menghentikan Enishi yang saat itu akan membawa Kaoru. Dan beberapa waktu kemudian, Kenshin dengan cepat menuju dojo Kamiya setelah mengalahkan Kujiranami. Tapi saat sampai di sana, Sanosuke dan murid-murid dojo sudah pada teler gak berdaya semua. Hanya Yahiko yang masih seger, tapi dengan penyesalan yang amat sangat dalam karena gak bisa berbuat apa-apa saat Kaoru dibawa oleh Enishi. Kemudian Kenshin menemukan surat penghakiman manusia di mulut Cho yang sudah mati. Keesokan harinya, Hajime terkejut melihat keadaan kota Tokyo yang sangat amburadul dan kocar-kacir. Malam itu dia dan beberapa anak buahnya nggak ada di sana saat pembantaian terjadi karena dijebak oleh musuh di kota Yokohama yang jaraknya sekitar 35 km dari kota Tokyo. Dia bersedih melihat kotanya dihancurkan seperti itu. Sementara itu, Kaoru ternyata masih tidak dibunuh oleh Enishi. Dia terbangun dari tidurnya dan langsung kabur dari sana. Namun di penghujung jalan dan gak menemukan jalan lagi, Enishi malah datang menghampirinya. Saat Enishi akan membunuh Kaoru dengan mencekik lehernya, tiba-tiba saja dia menghentikannya. Ternyata saat itu dia teringat dengan kakaknya, yaitu Tomoe, dengan wajah sedih seakan-akan gak mau adiknya itu membunuh Kaoru. Di dojo Kamiya, Kenshin menatap tulisan yang terpampang di sana, yaitu hidup dalam kebenaran yang nyata, membuatnya merenungi hal-hal yang terjadi di masa lalu bersama Kaoru, gurunya yaitu Seijuro, Megumi, dan juga teman-teman yang lain yang selalu memberinya semangat untuk hidup, termasuk mendiang istrinya, Tomoe Yukishiro. Semua itu membuat hatinya mantap untuk menghadapi dan menghentikan adik iparnya itu. Akhirnya dia pun pamit pada Yahiko untuk pergi menjemput Kaoru. Sementara itu, Enishi memanggil Wu Heising selaku orang nomor 2 dalam organisasi gelap mafia pedagang senjata untuk memberitahunya bahwa setelah rencana penghakimannya selesai, organisasi mafia ini akan sepenuhnya menjadi milik Heising. Tapi Heising merasa jengkel kepada Enishi karena selalu bertindak seenaknya sendiri. Bahkan dia juga disentak oleh Enishi saat mencoba menasihatinya kalau ketangkep lagi dia nggak akan bisa dibebaskan lagi. Akhirnya setelah itu bukan hanya Kenshin yang ingin dia bunuh, bahkan Enishi juga bakalan dia bunuh. Kemudian Heising yang selalu dikawal oleh 4 pengawal pribadinya yang mempunyai julukan 4 bintang tanpa disangka disambut oleh salah satu mantan Juppo Ngatana, anak buah Shishio yang paling kuat, yaitu Sojiro Seta yang menawarkan diri untuk dipekerjakan. Dan akhirnya Kenshin pun sampai di tempat Enishi. Dia sendirian melawan begitu banyaknya pasukan dari Cina itu, ditambah lagi Yatsume dan Banjin.
Tak lama kemudian, Masao dan beberapa mantan anggota Oniwabansu datang membantu. Tak hanya itu, Hajime dan beberapa prajurit polisi datang untuk membantu juga. Dan satu lagi teman yang paling bikin greget Kenshin, Sanosuke Sagara. Dia datang untuk membantu meski dalam keadaan luka parah. Akhirnya Kenshin pun bisa langsung masuk untuk menemui Enishi. Di dalam ternyata masih banyak sekali musuh menghadang. Bahkan di sana juga ada Sojiro yang dulu pernah dikalahkan oleh Kenshin. Ternyata Sojiro malah membantu Kenshin melawan orang-orang Cina ini. Di luar, Masao bertarung melawan Yatsume. Hajime bertarung melawan Banjin. Kemudian karena musuh masih saja datang lagi, akhirnya Sojiro mempersilahkan Kenshin untuk masuk menemui Enishi, sementara dia yang melawan musuh yang ada di depannya. Dan inilah akhirnya yang ditunggu-tunggu, pertarungan Kenshin melawan Enishi. Kenshin terkena serangan telak dari Enishi hingga membuatnya terkapar. Saat itulah Enishi ingin Kenshin melakukan bunuh diri atas kejahatannya di masa lalu. Tapi Kenshin gak akan melakukan hal itu karena dia harus menghentikan Enishi terlebih dahulu agar dia sadar bahwa bukanlah kematian yang bisa dijadikan tebusan atas dosa di masa lalu. Kemudian Kenshin pun bangkit kembali melanjutkan ronde pertarungan. Seandainya bukan pedang mata terbalik yang dipakai oleh Kenshin, Enishi sudah mati dari tadi terkena hunusan pedang Kenshin yang bertubi-tubi. Kenshin akhirnya bisa membuat Enishi gak berdaya. Tapi saat Enishi menusuknya dengan pedang kecil, Kenshin malah terdiam gak menghindar dan dia malah meminta maaf pada Enishi. Hal itu membuat Enishi mulai bersimpati kepadanya. Namun tiba-tiba Kenshin ditembak dari belakang oleh Wu Heising. Dan saat dia akan menembak Enishi juga, tiba-tiba Kaoru datang menghentikannya hingga Kaoru terhempas. Dan saat Heising akan menembak Kaoru, tiba-tiba tanpa diduga Enishi malah menghadangnya hingga Kaoru selamat dari kematian. Namun punggungnya terkena tembakan. Hal itu membuat Enishi sangat murka pada Heising hingga memukulnya bertubi-tubi dengan sangat keras. Kaoru yang melihat hal itu menyuruh Enishi untuk menghentikan pukulannya kepada Heising yang saat itu juga dihentikan oleh Kenshin. Seraya berterima kasih kepadanya karena telah melindungi Kaoru. Ini adalah momen yang sangat mengharukan, di mana hati Enishi mulai menyadari ketulusan Kenshin hingga membuatnya gak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah semua musuh dikalahkan, Enishi pun akhirnya menjadi tahanan resmi pemerintah Jepang atas kejahatannya. Di dalam penjara, dia dikirim buku harian kakaknya oleh Kaoru. Setelah membaca semuanya dari awal sampai akhir, barulah dia menyadari perasaan kakaknya yang sesungguhnya terhadap Kenshin. Dia pun akhirnya menangis sedih sekali. Dojo Kamiya kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sanosuke diobati dan dirawat oleh si cantik Megumi. Kenshin dan Kaoru pergi ke makam mendiang istri Kenshin di Kyoto, Tomoe Yukishiro, untuk mengucapkan maaf dan terima kasih serta salam perpisahan. Setelah ini, Kenshin akan selalu menjaga dan membahagiakan Kaoru yang sudah menemaninya hingga sekarang.